Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi, bahagian kedua, seri yang ke-122. Kitab Mazmur pasal 122, doa sejahtera bagi Yerusalem. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Nyanyian Ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Mazmur pasal yang ke-122, doa sejahtera untuk Yerusalem. Sedikit perenungan melalui pasal ini. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, di era dunia modern, sering orang-orang Kristen dari berbagai negara mengadakan perjalanan wisata ziarah ke Israel, ke Yerusalem, ke Gunung Sinai, bahkan sampai ke Laut Merah, tempat di mana bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan keluar dari kejaran tentara Mesir, dan juga ke tempat-tempat bersejarah lainnya yang ada hubungannya dengan iman Kristiani. Mereka beramai-ramai ke sana, tentunya yang sudah menabung terlebih dahulu atau bagi mereka yang memiliki dana lebih. Dan akan menjadi suatu kebanggaan dalam perjalanan hidup seorang Kristen kalau sudah pernah menginjakan kaki ke tempat-tempat bersejarah yang ditulis dalam Alkitab. Tetapi tidaklah demikian pada masa Perjanjian Lama. Tentu saja ziarah yang dilakukan bukan pergi ke tempat-tempat yang ada hubungannya dengan kelepasan mereka, tetapi lebih dari itu, perintah Tuhan memerintahkan agar umat Israel pergi ke Yerusalem untuk beribadah di sana, tempat di mana kelak akan ditetapkan menjadi rumah Tuhan. Lihat terang besar Alkitab, Ulangan 16 ayat 1-17 dan Keluaran 23 ayat 14-17. Perintah ini didasari oleh peristiwa nyata yang sangat hebat bahwa Tuhan telah membebaskan mereka dari perhambaan di tanah Mesir dan menebus mereka, serta terus memelihara hidup mereka sehingga mereka harus merayakan kebaikan dan kebesaran Tuhan dengan berziarah ke rumah Allah
untuk mengucapkan doa syukur serta memohon kesejahteraan. Dan Mazmur pasal yang ke-122 ini mengungkapkan sukacita umat-umat Tuhan, dalam hal ini bangsa Israel, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mereka bisa bersama-sama merayakan kebesaran Tuhan di rumahnya, di kota yang Tuhan telah berjanji untuk hadir di sana dan memberkati mereka. Apalagi di situ ada tahta Daud, seorang yang dipilih Tuhan untuk memimpin umatnya dalam keadilan dan kebenaran. Jadi sangat wajar kalau rasa sukacita ini dilanjutkan dengan mendoakan kota yang dipilih itu. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Kesejahteraan kota Yerusalem menjadi inti doa pemazmur. Kesejahteraan Yerusalem menjadi tolak ukur kesejahteraan Israel. Kesejahteraan para imam yang melayani rumah Tuhan juga menjadi dasar untuk kesejahteraan umat Tuhan, serta kesejahteraan keluarga raja menjadi lambang kesejahteraan rakyat. Sahabat-sahabat firman, Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Sejarah Para Nabi Jilid 2, halaman 156 alinea keempat dan halaman 157 alinea pertama menjelaskan, kesegaran alam menimbulkan kesukaan di hati bangsa Israel dan rasa syukur kepada pemberi segala sesuatu yang baik. Mazmur orang Ibrani yang indah itu dinyanyikan sambil meninggikan kemuliaan serta keagungan Tuhan. Pada waktu terdengar bunyi nafiri sebagai aba-aba dengan disertai lagu dari alat-alat musik, menggembala nyanyian ucapan syukur yang keluar dari ratusan suara. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Terang besar Alkitab, Mazmur 122 ayat 1 sampai 6. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, seperti orang Israel umat Tuhan dahulu kala yang diperintahkannya mengadakan ziarah ke Yerusalem untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas kelepasan mereka, maka kita pun sebagai Israel rohani, Tuhan memerintahkan kepada kita untuk datang ke rumahnya di gereja, supaya dapat berdoa serta bersyukur atas dilepaskannya kita dari perbudakan dosa. Ia telah menebus kita dengan tubuh dan darahnya. Lewat perjamuan kudus yang diadakan, kita mengenang kembali akan pengorbanan Kristus bagi kita orang-orang berdosa. Tetapi, perjamuan kudus tidak hanya semata-mata memperingati kematian dan pengorbanan Yesus. Namun, Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kerinduan Segala Zaman, Jilid 2 halaman 300 alinea ketiga dan halaman 301 alinea pertama dan kedua menjelaskan bahwa upacara perjamuan kudus juga menunjukkan kepada peristiwa kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Upacara ini direncanakan dengan maksud agar harapan ini diingat baik-baik oleh murid-murid bila saja mereka berkumpul bersama-sama untuk memperingati kematiannya. Mereka menceritakan kembali bagaimana ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Dalam kesukaran, mereka mendapat penghiburan dalam harapan akan kedatangan Tuhan. Tidak terperikan nilainya bagi mereka bila memikirkan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
terang besar Alkitab 1 Korintus 11 ayat 26. Inilah perkara-perkara yang sekali-kali tidak boleh kita lupakan. Kasih Yesus dengan kuasanya yang mengajak kita harus tetap segar dalam ingatan kita. Kristus telah menetapkan upacara ini agar hal itu menyadarkan kepada kita tentang kasih Allah yang sudah dinyatakan untuk kepentingan kita. Tidak akan ada persatuan antara jiwa kita dan Allah kecuali melalui Kristus. Persatuan dan kasih antara saudara bersaudara juga harus dipadukan dan dijadikan kekal oleh kasih Yesus. Dan tidak ada sesuatu yang kurang dari kematian Kristus. Semua telah menjadikan kasih-Nya berhasil bagi kita. Hanyalah karena kematiannya, kita dapat memandang dengan kegembiraan pada kedatangannya yang kedua kali. Pengorbanannya menjadi pusat harapan kita. Di atas hal inilah kita harus mendasarkan iman kita. Upacara-upacara yang menunjuk kepada kerendahan dan penderitaan Tuhan kita terlalu sering dianggap hanya sekedar rupa. Padahal upacara-upacara itu ditetapkan untuk suatu maksud. Perasaan kita perlu dihidupkan untuk berpegang erat pada rahasia kesalehan. Adalah kesempatan bagi semua orang untuk mengerti jauh melebihi pengertian kita tentang penderitaan Kristus yang mengadakan pendamaian itu. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, mari kita pergi ke rumah Tuhan, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan. Terang besar Alkitab Mazmur 122 ayat 1 dan 4. Nama Tuhan yang telah melepaskan dan menebus kita dari belenggu dosa. Mari bersyukur atas kelepasan dan penebusan yang diadakannya bagi kita. Dan arahkanlah pikiranmu pada kedatangannya yang kedua kali sebagai puncak kelepasan abadi, dan bangkitkan kerinduanmu pada kota Yerusalem baru yang Allah sediakan kepada semua umat-umatnya yang telah lama menjadi pesiara-pesiara di dunia ini. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku.
tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku.